Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berjumpa pada kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAGMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrasi Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ulmah dengan NIM 2014-279, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, kelas 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN, Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arbitrasi Syariah, dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri, SAGMM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis arbitrase. Nah, di sini dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-klausula perjanjian, apa isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat atau binding. Oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis arbitrase. Yang pertama itu ada arbitrase ad hoc atau volunter. Arbitrase ad hoc adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase ad hoc ini, formalitas-formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua itu ada arbitrase institusional atau institutional arbitration. Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap. Lembaga ini sengaja didirikan oleh suatu organisasi tertentu dan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul dari suatu perjanjian. Sifatnya yang permanen dan menetap dari badan arbitrase institusional ini merupakan suatu ciri pembeda utama dari arbitrase ad hoc. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan arbitrase ad hoc dan institusional. Nah, perbedaan yang pertama yaitu ada arbitrase ad hoc, adapun arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua yaitu arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Yang ketiga yaitu ada arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dan yang terakhir itu ada pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Nah, di sini pula ada kelebihan arbitrase. Yang pertama yaitu bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Yang kedua, faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan. Yang ketiga, para arbiternya, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri.
Yang keempat, karena putusannya final dan mengikat. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya, adanya kepekaan arbiter atau wasit. Nah, selanjutnya, selain ada kelebihan, pasti ada suatu kekurangan. Nah, kekurangan arbitrase yaitu yang pertama, bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah. Yang kedua, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Selanjutnya yaitu arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Selanjutnya, keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Dan kekurangan yang terakhir yaitu menurut Komar Kantajmaja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.